Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, kita ngebahas soal tryout 3-nya, tryout online 3 yang kemarin. Bagian pengetahuan kuantitatif. Ini untuk soal nomor 7 sama soal nomor 8. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, untuk 1 sampai nomor 6, silahkan tonton dulu di video sebelumnya. Kemudian bagi yang belum ngerjain soal tryoutnya, bisa kerjakan pada link yang ada di deskripsi video ini bawah. Kalau mau download soalnya dulu juga boleh. Jadi ngerjain tryoutnya bisa online langsung atau enggak download dulu baru kerjakan sendiri di kertas. Yang penting kerjakan dulu soalnya baru lihat pembahasan soal ini biar belajarnya lebih efektif. Nah, sekarang kita bahas lanjut soal nomor 7. Rata-rata dari 28 siswa adalah 80. Setelah ditambah nilai siswa A dan B, rata-ratanya menjadi 78. Jika nilai A 3 kali nilai B, maka selisih antara nilai A dan B adalah berapa? Kita punya 3 kelompok siswa di sini. Ada siswa lama. Siswa lama itu yang jumlah orangnya 28. Kita anggap ini kelompok 1. Jadi F1-nya sama dengan 28 dengan nilai rata-rata X1-nya adalah 80. Rata-rata itu berarti setiap orang bisa kita anggap nilainya 80. Jadi total nilainya nanti 80 dikali sama 28. Kemudian ada siswa A, kita anggap siswa yang kelompok yang kedua, dan siswa B sebagai kelompok yang ketiga. Karena ini masing-masing siswa berarti F2 itu ada 1 orang, F3 juga ada 1 orang. Nah, nilai A sama nilai B, katanya nilai A itu 3 kali nilai B. Ini rata-rata 78 itu rata-rata setelah ditambah A sama B. Jadi pas digabung, pas kita gabungkan, maka rata-rata gabungannya itu menjadi 78. Nilai A kita nggak tahu berapa, nilai B kita juga nggak tahu berapa. Yang kita tahu nilai A itu 3 kali nilai B. Nilai A kita anggap XA, nilainya 3 kali XB. Nilai B itu adalah XB. Ketika kita punya beberapa kelompok data, lalu kita gabungkan, maka secara umum, rumus umum gabungan itu sama dengan F1X1 tambah F2X2 tambah F3X3 kalau kita punya 3 kelompok data. Kalau kita punya 4, ya tambahin 1 lagi, F4X4. Dibagi sama F seluruhnya, F1 tambah F2 tambah F3. Ini rumus umum untuk menggabungkan data, nyari rata-ratanya. X gabungan berapa? 78. F1 kali X1, ya 28 kali 80. Berapa nilai dari, tulis aja dulu, 28 kali 80. Ditambah F2 kali X2. F2-nya berapa? 1. X2-nya ya XA. 1 kali XA. F3-nya 1. X3-nya XB. Dibagi sama F1 tambah F2 tambah F3. 28 tambah 1 tambah 1. Berarti dibagi 30. Nah, sekarang kita kali silang. Berapa nilai dari 30 yang dikali sama 78? 2340. Terus berapa nilai dari 28 yang dikali sama 80? Ayo, berapa? 2240. Ditambah XA itu katanya nilainya 3XB. Jadi boleh kita ganti XA jadi 3XB tambah XB. Jadi berapa XB? 4XB. Nah, 2240-nya tinggal pindah ke sana. 2340 kurangi 2240, maka jadi berapa? 100. 4XB itu 100, berarti XB-nya adalah 25. 100 bagi 4. Gimana dengan XA? XA nilainya 3XB. 3 kali 25, jadi berapa? 75. Nah, ini tanya apa? Selisih nilai A sama B. Karena A lebih tinggi, berarti yang ditanya adalah XA kurang XB. 75 kurangi 25, maka jawabannya 50. Jawabannya adalah C. Ini cara paling standarnya. Soal nomor 8. Nah, ini soal yang banyak nganggap ini soal susah. Padahal ini sebenarnya adalah soal mudah. Intinya, ya kalau masing-masing X dan Y-nya langsung kita substitusi yang ke sini, X2P kurang 4Q, Y min P tambah 2Q, maka akan jadi ribet nanti jadinya. Tapi kalau kita jeli ngelihat, coba perhatikan X sama Y. X itu 2P kurang 4Q min P tambah 2Q. Kalau nggak bisa lihatnya langsung, si X ini dulu. 2
min 4 bisa sama-sama bagi 2. Oke, 2-nya kita keluarkan. 2 kali P kurang 2Q. Oke. Sementara Y, min P tambah 2Q. Udah bisa ngeliat hubungannya? 2 kali P kurang 2Q. Ini P kurang 2Q, ini min P tambah 2Q. Ini kebalikannya dari Y nggak? Iya, tandanya terbalik. Oke. Kalau masih belum bisa juga, coba kalau minnya kita keluarkan. Kita keluarkan min dari sini. Jadi min 2, kalau minnya kita keluarkan, yang awalnya positif jadi negatif. Yang awalnya negatif jadi positif. Boleh aja. Kita boleh keluarkan angka, kayak 2 sama 4 kita keluarkan angka 2. Faktorkan namanya. 2-nya keluar, kalau dikalikan dalam, 2P kali 2 kali min 2Q, min 4Q. Tandanya juga boleh keluar. Tanda min kalau dikeluarkan, kalau tanda positif nggak perlu dikeluarkan, karena nggak akan berubah. Tanda min kita keluarkan, P yang awalnya positif jadi min P. Coba kalikan. Min 2 kali min P jadi 2P. Nih, sama. Min 2 kali 2Q jadi berapa? Min 4Q. Oke? Dan ini sama dengan apa? Y. Kalau bisa ngeliat langsung akan lebih bagus. Tapi kalau nggak, uraikan dulu kayak gini. Sehingga X sama dengan min 2Y. Oke? Jadi, ketika kita punya 2X kuadrat dikurang 3XY ditambah Y kuadrat dibagi X kuadrat kurang Y kuadrat, maka ini sama aja dengan 2 kali X kuadrat. X-nya adalah min 2Y. Min 2Y kalau dikeluarkan jadi berapa? 4Y kuadrat. Kali 2, 8Y kuadrat. Oke? Jadi kita substitusi X. Substitusi X-nya. X sama dengan min 2Y. Dikurang 3 kali X. X berapa? Min 2Y. Dikali sama Y. Ditambah Y kuadrat. Y kuadrat tetap jadi Y kuadrat. X kuadrat, ya ini dikeluarkan. Min 2Y dikeluarkan, 4Y kuadrat dikurang sama Y kuadrat. Ini berapa ini? 8Y kuadrat. Min 3 kali min 2Y kali Y, 6Y kuadrat. Oke? 8Y kuadrat tambah 6Y kuadrat tambah Y kuadrat. Dibagi Y kuadrat ini di belakang. 4Y kuadrat kurang Y kuadrat, 3Y kuadrat. 8 tambah 6 tambah 1. Di atasnya 15Y kuadrat. Di bawah 3Y kuadrat. Y kuadrat bisa kita coret. Tinggal 15 per 3. 5. Oke? Jawabannya adalah E. Gimana caranya biar kepikiran kayak gini? Intinya gini. Setiap di soal TPA atau TPS, ketika ada soal yang kira-kiranya, wah ini lama kalau dikerjakan manual. X-nya substitusi, Y-nya substitusi, ini 2 suku, ini 2 suku, masing-masing dikuadratkan, terus ada yang dikali. Lama, ribet. Oke? Maka pasti selalu ada celah buat menyelesaikannya. Karena kita diberikan X dalam P sama Q, Y juga dalam P sama Q, coba sederhanakan dulu salah satunya. P bisa kita sederhanakan, 2-nya keluar, ini P kurang 2Q, ini min P tambah 2Q. Tandanya terbalik. Kalau tandanya terbalik, berarti kalau Y-nya ini, dan ini tandanya terbalik terhadap Y, maka ini adalah min Y. 2 kali min Y, min 2Y. Oke? Baru ini yang kita substitusikan. Sip. Nomor 9. Di antara bilangan berikut, untuk setiap bilangan bulat N, manakah bilangan berikut yang merupakan bilangan ganjil? Oke. Bilangan ganjil. Mana yang ganjil kalau N-nya adalah bilangan bulat? Seluruh bilangan bulat. Karena kita ngomongin ganjil sama genap di sini. Kita ngejawabnya boleh pakai teori. Oke? Atau karena kita ngomongin ganjil sama genap, ini kan yang ditanya mana yang bilangan ganjil. Berarti bisa jadi ada yang genap di sini. Maka cara paling gampangnya, cara paling sederhananya, ya kita nggak pakai teori-teori bilangan. Karena N-nya katanya bilangan bulat, ya ambil aja N sembarang bilangan bulat. Karena kita ngomongin ganjil sama genap, maka ambil N-nya genap dan N-nya ganjil. Oke? Untuk N-nya sama dengan 1 yang ganjilnya misalkan. Yang genapnya N sama dengan 2, biar gampang. Rumus pertama. 2019 kurang 3N. Kalau N-nya 1, maka ini bernilai berapa? 2019 kurang 3N, 3N jadi 3. 2019 kurang 3, 2016. Oke? Genap atau ganjil? Genap. Yang diminta apa? Ganjil. Berarti ini salah. Perlu nggak nyoba untuk N yang sama dengan 2? Nggak perlu. Kita mau nyari yang ganjil, yang pasti ganjil. Oke? Ini dapatnya genap. Berarti salah. Untuk rumus yang kedua, 2019 tambah 2N. 2 kali 2
2 kali N, N-nya 1. Oke, 2 kali 1, 2. Tambah 2019, maka dapatnya 2021. Coba kalau N-nya 2. Berarti 2019 tambah 2N. N-nya 2. Kalau N-nya 2, 2N berarti 4. 2019 tambah 4, 2023. Ternyata benar. Nomor 1 salah, nomor 2 benar. Maka jawabannya udah pasti 24. Oke? Kenapa? Ya karena nggak ada pilihan 2, 3, 4, nggak ada. Oke? 2 aja juga nggak ada. Yang ada 2 sama 4. 4 saja nggak mungkin karena 2-nya udah benar. Oke? Coba kita buktikan yang nomor 3. 2019 ditambah sama N kuadrat. Oke? 2019 kalau N-nya 1, 1 kuadrat 1. Jadi berapa? 2020. Genap, salah. Kalau ini 2019 dikurang 4N. 2019 kurang 4N kurang 4. Bilangan ganjil kurangi genap, maka hasilnya ganjil 2015. Oke, kalau N-nya 2, berarti 2019 kurang 8 karena 4N, N-nya 2. Maka dapatnya 2011 juga ganjil, ganjil. Sama-sama ganjil. Maka jawabannya adalah 2 sama 4. Berarti C. Atau enggak kayak tadi, ketika 1 salah, 2 udah benar, maka jawabannya udah pasti 24. Kalau 1 benar, 2 salah, maka jawabannya udah pasti 13. Kalau 1 benar, 2 benar, harus dicek dulu nomor 4-nya benar atau tidak. Oke, 1 benar, 2 benar. 3 nggak perlu dicek. Kalau 1 benar, 3 udah pasti benar. Karena setiap ada angka 1, ada angka 3-nya. Oke, semua pilihan benar berarti juga ada angka 1 sama angka 3. Ketika 1 benar, 3 pasti benar. Ketika 1 salah, 3 pasti salah. Oke. Ketika 2 benar, maka nomor 4 kalau 1 benar, 1 salah, 2 benar, maka udah pasti 2 sama 4. Oke. Ketika 1 salah, 2 salah, maka jawabannya udah pasti 4 saja. Oke, karena 1 salah, 3 juga salah. Ketika 2-nya salah, maka pilihan satu-satunya tinggal 4 saja. Maka itu jawabannya. Sip. Lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Kita punya A, B, C, D garis-garis. AB sejajar sama CD. Panah-panah ini jadi lambang sejajarnya. Sementara BC sejajar sama DE. Panah-panah ini lambang dia sejajar. Jika panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD. Dan katanya ini 20. Berarti BC juga 20, CD juga 20. Oke. Mana pernyataan berikut yang benar? Di pernyataannya ada yang ngomongin panjang, ada yang ngomongin sudut. Oke, ini sudut BAF berarti yang ini. Kalau sudut FCG berarti yang ini. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. Kita punya beberapa buah garis sejajar. Oke, yang saling berpotongan. Ini oke. Dua ini sejajar, dipotong oleh garis BC. Maka sudut 45 sama sudut C-nya kita sebut dalam berseberangan. Oke? Kalau saya lupa, lihat video yang berkaitan sama sudut. Kita ngebahas ini. Kalau ini 45, maka otomatis ini juga 45. Oke? Berarti nomor 3 gimana? Nomor 4 gimana? Sudut FCG 75 katanya. Salah. 45 harusnya. FCG 45. FCG berarti sudut C. 45 harusnya. Oke? Gimana dengan sudut BAF? Oke. Kalau ini 75. Yang mana yang 75 berikutnya? Ini yang 75. Oke. Dua garis jajar DE sama BC dipotong oleh garis AE. Sudut 75 ini sama sudut yang F yang ke arah atas ini kita sebut dengan sudut sehadap. Sama-sama ngadap ke atas. Oke. Kalau dia sudut sehadap, maka besarnya sama, 75. 45, 75, maka ini berapa? Oke. Segitiga, total sudutnya adalah 180. Kurangi sama 2 ini. 45 tambah 75. Maka itulah besar sudut A. Oke? Jadi berapa? 180 kurang 120 sama dengan 60. Karena jumlahnya harus 180 derajat. Jumlah sudut pada sebuah segitiga. Jadi yang nomor 2 benar. Oke? 2 benar, 4 salah. Maka jawabannya mana? Udah pasti 1, 2, 3. Oke? Kalau 4 salah, 2 juga salah, maka jawabannya 1, 3. Nggak mungkin jawabannya 2 saja. Maka jawabannya 1, 2, sama 3.
Oke? Terus kalau seandainya, ini kebetulan kita nggak perlu nyari 1 sama 3 karena kita udah tahu, ini langsung benar. Kalau kita harus nyari panjang BF sama panjang DG, BF sama DG, cara gimana? Kita gunakan kalau ada gambar-gambar segitiga atau garis-garis berpotongan, mau nyari panjang, dan dia membentuk segitiga-segitiga kayak gini, gunakan prinsip kesebangunan. Oke? Yang pertama, BF-nya kita anggap X, karena kita mau nyari itu. DG kita anggap sebagai DG, berarti itu adalah anggap Y. Oke? Nah, BC kan katanya sama AB. Berarti kalau AB 20, BC-nya 20. Oke? Kalau FB-nya adalah X, otomatis FC-nya adalah 20 kurang X. 20 kurang X. Itu panjang FC. Totalnya harus 20 kan? Dari F ke B-nya X, maka ini ya 20 kurang X sisanya. Kalau DG-nya adalah Y, maka C ke G itu adalah 20 kurang Y. Karena panjang CD juga 20. CD sama dengan BC. Oke? Nah, kita punya 3 buah segitiga yang kongruen di sini. Kita ambil yang mana dulu? Ambil yang ABF sama GDE dulu, karena itu yang paling banyak diketahui. Ini diketahui 5, ini diketahui 20. Segitiga, kita pisahkan dulu gambar segitiganya. Ini segitiga ABF. Sudut 45, sudut 75, sudut 60. Oke. Terus ini segitiga GDE. GDE. Ini 75-nya. Yang mana 45-nya? Ini 45. Karena ini juga sudut sehadap kan? Sama-sama ngarep ke sana. 45. Terus ini 60 berarti. Oke. Ini 75, ini juga 75. Berarti ini 60, ini juga 60. Nah, sekarang perhatikan. Kita punya AB yang panjangnya 20. Sisi yang sesuai sama AB kalau di segitiga ini adalah GD. Berarti AB banding GD. Sama dengan, karena kita mau nyari ini, BF. BF-nya sesuai sama siapa? Sama DE. Oke. Masukkan angkanya. Berapa AB? 20. Pakai yang hitam lah. Biar nggak sakit mata. 20 dibagi GD. GD-nya mau dicari. Apa itu GD? Y. Sama dengan BF. Apa itu BF? X. Dibagi DE. DE-nya berapa? 5. Kali silang. XY. Sama dengan 5 kali 20. 100. Oke. Hasil kali XY 100. 12,5 kali 8 benar 100. Tapi belum pasti. Siapa tahu angkanya beda, bukan 12,5 sama 8. Nah, karena kita belum tahu XY, maka sekarang berikutnya lihat segitiga ABF sama CFG. Dia juga segitiga yang kongruen. CFG. Ini 75. Oke. Yang ini sudutnya 45, yang ini sudutnya 60. Oke. Ini CFG. Sekarang kita bandingkan. Si AB, kalau di gambar ini, dia akan sesuai sama CG. Kenapa sama CG atau GC? Karena AB ini berada di depan sudut 75. Ini sudut 75, depannya AB. Ini sudut 75, depannya adalah CG. Maka per CG. Oke? Sama dengan si BF. BF ini sesuainya sama siapa di sini? BF ada di depan sudut 60. Yang di depan sudut 60 itu adalah CF. Oke? Masukkan angkanya. AB itu 20, GC-nya adalah 20 kurang Y. Sama dengan BF itu X dibagi CF. Oke, apa itu CF? CF 20 kurang X. Kali silang. 20 kali 20 kurang X. 400 kurang 20X. 20 kali 20, 20 kalikan ke X. X kalikan ke sini. 20 kali X, 20X kurangi X kali Y. XY. Nah, berapa XY? 100 tadi. Oke? Jadi 400 kurang 20X sama dengan 20X kurang 100. Yang 100-nya pindah kiri, jadi tambah 100, jadi 500. Yang min 20X-nya pindah kanan, jadi tambah 20X, jadi 40X. 0-nya coret, berarti X-nya 4X 50, berarti X 50 bagi 4. Berapa 50 bagi 4? 12,5. Benar.
Oke, 50 bagi 4 itu 12,5. Jadi X 12,5. Nah, berapa Y? X Y itu 100. Berarti Y itu 100 dibagi X. 100 dibagi 12,5. Dari sini tadi. Berapa 100 bagi 12,5? 8. GD adalah Y, 8. Benar. Maka jawabannya 1, 2, 3. Oke. Kalau di ujian, sebenarnya nggak perlu. Kalau udah pasti 2 benar, 4 salah, maka pasti jawabannya 1, 2, 3. Karena nggak ada jawaban yang 2 saja. Nggak ada pilihan 2 saja. Kecuali nanti panitia ternyata ngubah. Oke. Lanjut. Soal nomor 11. Jika X sama dengan min 2AX tambah 3Y. Ini garis. Min 2AX tambah 3Y sama dengan 5. Ini kita anggap garis G misalkan. Terus, ini garis yang kedua. Garis H-nya, Y sama dengan 2A tambah 8 per 5X ditambah 6. Keduanya saling tegak lurus. Nah, ini berkaitan sama persamaan garis lurus. Kalau nggak tahu harus diapain, kalian harus nonton dulu video persamaan garis lurus. Oke, materi persamaan garis lurus yang udah Kak terangkan. Udah Kak terangkan detail, benar-benar detail Kak jelaskannya. Oke? Kalau belum nonton, tonton dulu. Cari di playlist materi TPS-nya, ada 2 video kalau nggak salah. Oke? Nah, kalau dia tegak lurus, maka hubungannya apa? Di gradien nanti hubungannya. 2 garis tegak lurus, gradien G dikali gradien H nilai sama dengan min 1. Gimana cara mencari gradien G? Karena G itu X sama Y-nya sepihak, oke? Yang disebut dengan gradien, sederhananya gini. Gradien itu adalah koefisien X saat Y sendirian di kiri. Sendirian di kiri. Itu pengertian gradien untuk garis lurus. Oke? Gradien dari persamaan garis lurus. Kalau pada kurva, kalau X bukan garis lurus lagi dia, maka M itu bukan ini. M itu nanti dicari pakai turunan. Oke, tapi itu di matematika dasar atau di matematika IPA belajarnya. Kalau di TPS harusnya nggak keluar yang bab turunan. Oke? Koefisien X saat Y-nya sendirian di kiri. Ini pengertian gradien secara sederhana. Jadi kalau G itu kita punya persamaan garisnya min 2AX tambah 3Y sama dengan 5, Y-nya nggak sendirian. Biar Y-nya sendirian, min 2AX pindahkan. 3Y, 2AX tambah 5. Kita bagi 3 biar Y-nya benar-benar sendiri. Berarti kalau Y saja, 2A per 3X tambah 5 per 3. Nah, yang 2A per 3 ini yang kita sebut sebagai gradiennya si G. Oke? Ini adalah M-nya G. Gimana dengan M-nya H? H udah sendirian, Y-nya di kiri. Berarti ini M-nya H. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Kalikan. M-nya G, 2A per 3. Dikali. M-nya H, 2A tambah 8 per 5. Sama dengan min 1. Oke. Ini agak sempit. Kalikan ini dulu ke dalam. 2A-nya kalikan ke 2A tambah 8. Jadi berapa? 4A kuadrat tambah 16A. 3 kali 5, 15. Kalikan seberang ke sana, min 1 jadi min 15. Pindahkan min 15 ke kiri, maka jadi berapa dia? 4A kuadrat tambah 16A tambah 15 sama dengan 0. Kita punya persamaan kuadrat. Nah, gimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat itu ilmu dasar. Sering akan kita pakai. Jadi harus lancar memfaktorkan. Kalau ini kita faktorkan, maka dia jadinya 4A kali 4A dibagi 4. Kak senangnya kayak gini. 4A kali 4A 16A kuadrat. Ketika dibagi 4 jadi 4A kuadrat dia. Oke? Tugas kita adalah menghitung berapa angka-angka yang ada di sini. Dengan aturan, oke, hasil kalinya harus sama dengan 4 kali 15. Ini kali ini. Oke? 60 berarti. Jadi dua buah bilangan ini kalau dikalikan harus 60. Kalau mau dijumlahkan, jumlahnya harus sama dengan angka yang di tengah. Berapa angka di tengah? Plus 16. Sebutkan dua angka dikalikan 60, dijumlahkan 16. Berapa? 6 sama 10. 10 dan 6. Kalikan jadi 60, jumlahkan jadi 16. Berarti ini tambah 10, ini tambah 6. Bagi 4. Ada yang bisa bagi 4?
Nggak ada. Kalau nggak ada yang bisa bagi 4, bagi 2 aja. Ini bagi 2, ini bagi 2. Berarti perempatnya habis. Karena 4 itu 2 kali 2. Ini bagi 2 berapa? 2A tambah 5. Bagi 2 berapa? 2A tambah 3. Sama dengan 0. Nah, masing-masing tinggal dinolkan. 2A tambah 5, 0. 2A-nya berarti min 5. A-nya berarti min 5 per 2. Kalau kalian udah terbiasa dari sini langsung ke sini, akan lebih bagus. 2A tambah 3 sama dengan 0. 2A-nya min 3, A-nya sama dengan min 3 per 2. Oke? Jadi nilai A ada 2, min 5 per 2 sama min 3 per 2. Maka jawabannya adalah yang mana? Min 3 per 2 sama min 5 per 2. 1 sama 3. Maka jawabannya B. Oke? Lanjut. Soal nomor 12. Yang grafik berikut yang merupakan grafik fungsi. Semuanya udah nonton video fungsi kan? Fungsi 1 sama fungsi 2. Yang ngebahas grafik fungsi, yang mana yang grafik fungsi, yang mana yang bukan, ada di video grafik fungsi yang pertama. Video fungsi materi TPS yang pertama. Ada di video nomor 1 di playlistnya. Oke? Yang mana yang fungsi? Ini enggak. Ini enggak. Ini enggak. Ini yang benar. Kenapa? Syarat fungsi, kalau kita punya daerah asal X, daerah hasil Y, oke, maka yang disebut fungsi ketika satu angka X punya satu pasang Y, misalkan Y-nya A, maka satu ini dipasang ke A. Kalau ada angka 2, 2-nya juga punya satu pasang, oke. Misalkan Y-nya kita buat lebih panjang, lebih banyak anggotanya, misalkan A, B, C. Satunya misalkan dipasang ke A. 2-nya misalkan dipasangkan ke C. Apakah ini fungsi? Iya, syaratnya ada di X-nya. Masing-masing, sederhananya gini, anggota X nggak boleh jomblo, nggak boleh poligami, nggak boleh punya 2 pasangan. Kalau di grafik, kita ngelihatnya 2 pasangannya. Setiap anggota X nggak boleh punya 2 pasangan pada Y, atau lebih nggak boleh. Jadi kalau gini, fungsi bukan? Jadi salah dia, karena 2-nya dipasang ke B, 2-nya juga dipasang ke C. Berarti ini salah, bukan fungsi. Oke? Nah, di gambar ini, kenapa ini bukan fungsi? Untuk satu buah nilai X, anggap ini nilainya, anggap aja 5 misalkan, anggap aja. Ketika kita tarik ke atas, dia ketemu sama grafiknya. Berarti kita punya angka di sini. Misalkan ini angka 2. Kita tarik ke atas lagi, ketemu lagi sama grafiknya. Maka anggap aja ini daerah, angkanya angka berapa? Angka 6 misalkan. Maka 5 ini punya pasangan angka 2 sama angka 6. Dan nggak cuma itu, tarik ke bawah, ketemu lagi sama garis fungsinya. Angka min 2 misalkan, tarik lagi ke bawah, ketemu lagi angka fungsinya, angka min 6. Maka si 5 ini punya 4 pasangan. Oke? Poligaminya full. 4, jatahnya 4, diambil 4-4-nya. Salah. Nggak boleh. Ini nggak disebut sebagai fungsi. Bukan poligami yang nggak boleh ya. Ini yang nggak boleh. Nggak boleh ini disebut sebagai fungsi. Gimana dengan ini? Sama juga. Ambil X-nya misalkan sini 1. Ketika ditarik ke atas, ketemu sama grafiknya. Ini nilai Y-nya. Ketika ditarik ke bawah, ketemu lagi sama grafiknya. Berarti dia punya 2 buah pasangan nilai Y. Di bawah 1, di atas 1. Ini nggak boleh. Gimana dengan yang nomor 3? Juga sama. Ambil daerah sini misalkan. Tarik ke atas, ketemu grafik, ada nilai Y. Tarik ke bawah, ketemu grafik, ada nilai Y lagi. 2 buah nilai Y-nya, salah. Gimana dengan ini? Coba aja. Ini X misalkan. Tarik ke atas, oke, ketemu Y. Ini nilai Y-nya. Tarik ke bawah, nggak ada Y-nya. Cuma satu titik aja ketemunya. Oke? Ambil X di sini misalkan. Tarik ke bawah, ketemu Y. Tarik ke atas ada nggak? Nggak ada. Oh, udah. Berarti masing-masing X cuma punya sepasang nilai Y. Gimana dengan nilai Y-nya? Y-nya nanti X-nya ada 2. Nggak peduli, kita nggak ngeliat Y. Kita ngeliatnya X. X ini cuma boleh punya 1 pasangan Y. Nggak boleh 2 kayak gini, atas bawah ada pasangan Y-nya. Maka yang benar, hanya 4 saja. Oke? Kita cukupkan nomor 12, nomor 13 sampai 18 kita bahas pada video ketiga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.